Tolong diinformasikan bila ada yang mengenal ke Lindas Mobil Kodesol. Ini plat nomornya nih. Siapa tahu ada yang mengenalnya, tolong diinformasikan. Lokasi di Pasar Legok, Tugu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua Rian di cerita malam hari. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, dan buat yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share-nya. Buat sobat cerita malam hari, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, oke gengs, kali ini gua bakal ngebahas sebuah cerita kisah tentang suatu peristiwa mistis. Jadi kisah ini tentu buat masyarakat Tangerang, terutama daerah Legok, Parung Panjang, udah nggak asing lagi ya, tentang sering mendengar cerita-cerita tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi hampir sering lah. Jadi memang jalan ini juga jalan antara Legok, Kabupaten Tangerang, dan Parung Panjang ini merupakan jalan akses utama mobil-mobil besar seperti mobil-mobil tronton dan mobil-mobil industri juga sering menggunakan jalur ini. Memang jalur ini jalur utama untuk jalur-jalur mobil-mobil tronton seperti mobil-mobil tanah yang mengangkut dari pegunungan untuk dibawa ke daerah-daerah pembangunan seperti pengembang perumahan. Oke, sebelum gue melanjutkan cerita tentang perjalanan atau tentang kisah mistis yang disebut jalur tengkorak ini antara jalur Legok dan Parung Panjang, kita saksikan dulu yang mau lewat berikut ini. Ya, jalur Legok Tangerang dan Parung Panjang. Jadi jalan ini merupakan perbatasan antara Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Jadi Provinsi Banten itu masuk wilayah di Kabupaten Tangerang, dan Parung Panjang itu masuk di wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Jadi gengs, sebenarnya kisah ini ya, cerita ini udah dari mulut ke mulut ya, tentang peristiwa kecelakaan. Jadi jalan ini merupakan disebut juga jalur tengkorak. Jadi sering terjadi kecelakaan di jalur ini, baik itu sepeda motor, kecelakaan sepeda motor, mobil-mobil besar juga. Jadi gue di sini mau cerita ya, cerita sedikit sebelum ke intinya. Jadi jalur Legok Parung Panjang ini merupakan akses utama mobil-mobil besar seperti mobil tronton pengangkut pasir, batu kali, dan tanah juga yang mengangkut dari daerah Bogor seperti Rumpin, Sudamanik, dan pokoknya daerah-daerah Bogor sana lah, daerah-daerah Kabupaten Bogor, daerah pegunungan. Karena kan daerah-daerah sana seperti daerah Rumpin itu memang masih banyak pegunungan-pegunungan ya. Jadi banyak mobil-mobil tronton ini mengangkut bahan-bahan seperti batu dinamit, yang sudah dinamit itu batu-batu kali, pasir, dan tanah-tanah juga untuk pengurugan daerah-daerah perumahan gitu guys. Jadi selain jalur Legok Parung Panjang ini akses utama mobil-mobil tronton, jadi kawasan Legok Tangerang ini juga kawasan industri ya, kawasan pabrik. Jadi selain mobil-mobil tronton juga mobil-mobil truk tanah, pasir, ada juga mobil-mobil kontainer yang mengangkut berbagai macam hasil produksi pabrik di daerah kawasan Legok Tangerang ini. Jadi menurut cerita-cerita yang berkembang di masyarakat sekitar jalur Legok Tangerang ini sampai ke Parung Panjang perbatasan, memang mempunyai atau cerita-cerita ini ya, cerita-cerita misteri. Jadi sering terjadi kecelakaan di jalan ini, jalan Legok Parung Panjang ini. Jadi ada berbagai cerita mistis, mitos. Jadi ada yang mengatakan bahwa jalur ini merupakan jalur tengkorak. Jadi merupakan jalur, kalau menurut cerita-cerita masyarakat yang berkembang, jadi dulunya ini jalan Legok Parung Panjang ini merupakan
jalur akses utama yang sudah dibangun dari zaman Belanda, gengs. Jadi dulunya menurut cerita jalur ini merupakan jalur tempat pembuangan mayat. Jadi mayat-mayat pejuang kita dulu waktu melawan penjajah Jepang atau penjajah Belanda itu. Jadi ini mayat-mayatnya itu dibuang, gengs. Jadi dibuang di pinggir-pinggir jalan. Nah, jadi menurut cerita juga cerita masyarakat bahwa di mayat-mayat ini juga dibuang di pinggir-pinggir jalan, terutama di dekat perbatasan antara Tangerang dan Kabupaten Bogor. Jadi di Tangerang dan Bogor ini ada perbatasan yang gengs, jadi berupa jembatan, jembatan penyeberangan, jembatan jalan ya. Jadi di situ juga sering terjadi kecelakaan, terutama motor. Jadi kebanyakan yang kecelakaan ini di jalur Legok Tangerang, jalur Parung Panjang ini, terutama yang sering terjadi kecelakaan itu seperti mobil pembawa truk tanah ya, truk tanah pasir itu tidak kuat menanjak. Nah, yang gue tahu sih, jadi yang sering terjadi mobil itu tidak kuat, nggak kuat nanjak, seperti turun lagi. Itu sering terjadi di tanjakan. Mungkin buat yang orang Lewuk tahu tanjakan Malang Tengah itu ya. Tanjakan Malang Tengah itu memang tanjakan cukup curam dan datar. Jadi karena mungkin beban muatan berat dari muatan mobil tersebut seperti mengangkut tanah yang melebihi. Kadang-kadang memang mobil-mobil seperti mobil tronton ini kadang-kadang melebihi tonase, jadi melebihi muatan-muatan mobil bak mobil itulah. Jadi kebanyakan yang sering terjadi kecelakaan di sini itu memang disebabkan dari tidak kuatnya mobil menanjak, seperti sering terjadi di tanjakan Malang Tengah itu antara perbatasan Tangerang dan Bogor. Jadi memang situ sering terjadi kecelakaan. Kadang-kadang mobil naik menanjak itu tidak kuat, akhirnya dia mundur lagi, dan pada saat dia mundur itu di belakangnya ada posisi, kadang-kadang ada mobil atau motor yang berada tepat di belakang. Jadi kurang waspada. Jadi ya sepertinya kita harus hati-hati lah. Jadi kalau kita mau menanjak atau menyalip mobil itu, jangan kita berada tepat di belakang mobilnya gitu guys. Jadi menurut cerita warga atau masyarakat di sekitar jalan raya ini, jadi kan sering terjadi kecelakaan. Pemerintah Kabupaten Tangerang ini mengeluarkan Perbuk. Artinya Perbuk itu peraturan bupati tentang larangan atau jam batas operasional mobil-mobil besar seperti mobil-mobil tronton. Jadi ini hanya dikhususkan untuk mobil-mobil tronton aja, gengs. Jadi mobil-mobil tronton yang membawa pasir, tanah, dan batu-batu besar itu dibatasi oleh Perbuk tentang peraturan Bupati Kabupaten Tangerang. Nah, jadi setelah maraknya terjadi sering kecelakaan dan juga jalan-jalan, memang kalau jalan di sini yang kalian udah pernah lewat jalur ini, memang jalan ini cukup rusak, gengs. Jadi banyak-banyak, ya tahu sendirilah kita, namanya jalan sering dilalui oleh mobil-mobil besar kan, jadi mobil itu jalan itu tidak kuat. Jadi karena usulan dari warga, karena warga juga resah ya, jadi karena sering terjadi banyak kecelakaan motor yang terlindas mobil, akhirnya warga ini melakukan demonstrasi. Demonstrasi artinya supaya mobil-mobil tronton ini, mobil besar ini dibatasi untuk jam operasionalnya gitu, guys. Akhirnya Bupati Tangerang yang dijabat oleh Bapak Jaki Iskandar ini mengeluarkan peraturan bupati. Jadi mobil-mobil tronton ini dibatasi jam operasionalnya. Jadi jam operasionalnya di peraturan Perbuk ini mulai keluar itu jam 10 malam, guys. Jadi mulai keluar itu jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Jadi pro dan kontra juga ya. Pro dan kontranya ya kita begini. Sisi lain supir juga kan dia mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya juga. Dan di sisi lain juga masyarakat ada yang pro dan kontra tentang sering terjadi kecelakaan ini. Jadi di sisi lain juga supir-supir ini mencari nafkah untuk keluarganya. Akhirnya supir-supir juga melakukan demonstrasi ke Puspem, Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa. Jadi supir-supir ini demonstrasi, gengs. Jadi supaya Perbuk ini dibatalkan lah. Jadi selama ini kan mereka sebelum operasional jamnya dibatas, mereka kadang-kadang bisa narik sampai berapa rit gitu, ya kan? Uh, sampai bisa bolak-balik dalam sehari itu. Nah, setelah
batas ini pada tanggal 14. Jadi mulai di batas ini pada tanggal 14 November kalau nggak salah tahun 2018. Jadi mulai dibatasi jam operasionalnya. Jadi para supir ini demonstrasi, gengs, demonstrasi ke kantor bupati supaya bupati itu memberikan inilah kebijaksanaan tentang jam operasional. Iya, jadi kenapa jalur Legok Parung Panjang ini disebut jalur tengkorak? Memang sering terjadi kecelakaan. Sering banget tuh, gengs, terjadi kecelakaan, kadang-kadang bisa sehari ada 2 kali kecelakaan dan bahkan bisa lebih kadang-kadang. Jadi kebanyakan mayoritas yang kecelakaan itu adalah sepeda motor. Jadi mungkin dia mau menyalip kendaraan yang di depan, tapi mungkin keadaan dia kagok, akhirnya dia jatuh dan masuk ke kolong truk tronton itu. Jadi kebanyakan kejadian seperti itu, gengs, di jalan tengkorak, jalur tengkorak ini. Jadi banyak juga cerita-cerita mistis ya. Jadi banyak yang gue denger dari sering nih pengendara, karena gue juga sering kan lewat-lewat jalur situ, sering lewat. Jadi memang daerah ini tuh penuh dengan misteri atau keganjilan gaib. Jadi ada yang menyebutkan bahwa jalur ini merupakan jalur gaib. Eh, jalur di mana dunia gaib itu dia juga mempunyai jalur di situ, gengs. Jadi di jalan Legok Parung ini. Memang gini, gengs. Jadi memang menurut cerita bahwa dulunya itu memang di tanjakan Malang itu antara perbatasan Bogor dan Tangerang itu memang di atasnya itu ada sebuah TPU pemakaman umum. Jadi tempat pemakaman umum di tempat sering terjadi kecelakaan itu. Jadi banyak warga sekitar mengaitkan bahwa sering terjadinya kecelakaan di daerah, terutama yang sering terjadi itu di tanjakan ya, tanjakan dan turunan di daerah Malang itu. Jadi banyak warga sekitar atau masyarakat mengaitkan bahwa sering terjadi kecelakaan ini karena disebabkan mungkin ada makam di atas ya, mungkin itu hanya persepsi masyarakat aja ya. Jadi memang dulunya itu tempat di situ itu tempat pembuangan mayat, yang tempat pembuangan mayat para pejuang kita dulu melawan penjajah Belanda. Dan ada juga cerita bahwa di kolong jembatan perbatasan Tangerang dan Bogor itu memang di situ ada yang bilang, jadi ada yang bisa melihat bahwa emang di situ itu terdapat sebuah kerajaan gaib. Artinya kerajaan gaib itu kerajaan makhluk-makhluk yang nggak kasat mata ya. Jadi di bawah jembatan itu banyak yang bilang bahwa memang di jembatan perbatasan itu terdapat sebuah kerajaan gaib. Terutama yang gue dengar sih menurut cerita itu ada sebuah kerajaan siluman buaya di situ. Memang di situ, gengs, itu terdapat sebuah kali ya, anak sungai dari kali Sungai Cisadane. Jadi memang di situ ada sebuah kerajaan. Jadi menurut masyarakat di situ ada kerajaan siluman buaya. Selain karena faktor alam dan faktor kondisi jalan juga ya, memang jalan-jalan di daerah situ cukup ini juga cukup miris ya. Jadi kadang-kadang jalan itu baru dibenahi oleh pemerintah. Memang nggak bertahan lama, sekitar setahun 2 tahun jalan itu udah rusak lagi, dan pemerintah juga nggak langsung membereskan jalan, jadi hanya sekedar cukup menambal dengan aspal segala macam supaya jalan berlubang itu bisa rata kembali. Ya karena selain itu juga memang selain faktor alam mungkin juga ada faktor-faktor gaib juga ya, faktor-faktor makhluk-makhluk yang memangnya kita, jadi seperti ada cerita juga bahwa pengendara itu kadang-kadang juga sering kaget. Jadi banyak pengendara sepeda motor yang cerita, gengs, bahwa baik pengendara motor atau mobil yang lewat jalur sini itu memang kadang-kadang mereka itu kaget. Kagetnya seperti ini. Kadang-kadang ketika mereka mengendarai sepeda motor dan mobil karena tiba-tiba itu seperti ada orang lewat. Jadi ketika mereka mengendarai sepeda motor atau mobil tiba-tiba itu seperti ada orang menyeberang. Akhirnya kan kondisi kita pada saat bawa mobil itu kan kaget ya. Kadang-kadang kita menghindar, akhirnya kita menghindar yang penampakan orang menyeberang itu, akhirnya kita terjatuh. Nah, di situ kebanyakan mengalami seperti itu, gengs. Jadi ceritanya itu kebanyakan mengalami seperti ya begitulah. Seperti ada orang menyeberang ketika mereka lewat jalur situ. Jadi memang jalur antara jalur Legok dan Parung Panjang ini menyimpan sebuah banyak misteri. Jadi selain misteri tentang banyak yang sering terjadi kecelakaan,
Dan memang geng, seperti yang gue tahu ya, bahwa memang supir-supir seperti supir-supir mobil pasir, mobil tronton itu memang kebanyakan yang bawa itu ya memang bukan supirnya. Jadi seperti keneknya lah, keneknya itu. Dan yang gue tahu juga kenek-keneknya itu memang masih-masih di bawah-bawah umur lah, umur-umur belasan. Jadi kadang-kadang gue juga sering ngeliat nih yang di jalan ya, kadang-kadang yang bawa mobil itu anak-anak tanggung lah, seperti sebutnya ya bocah-bocah tanggung ya. Jadi mereka itu kan kenek, jadi ya mungkin disebutnya itu yang punya batangan itu memberikan kepada kenek supaya kenek ini membawa mobil. Jadi yang gue tahu juga memang ya begitu. Jadi yang bawa mobil-mobil itu kebanyakan ya keneknya. Jadi karena sistem yang gue tahu di mobil-mobil tronton itu kadang-kadang supirnya itu menunggu, guys. Supirnya menunggu, kadang-kadang menunggu di pangkalan, dan yang mengambil angkutan itu kadang-kadang ya keneknya gitu. Kalau yang menurut gue tahu ya, menurut cerita-cerita teman dari supir gitu. Dan menurut juga nih, gengs, menurut kabar, jadi kebetulan gue juga punya teman supir yang bawa mobil tronton pasir juga. Jadi menurut keterangan dia, keterangan supir ini, bahwa kalau memang ketika dia bawa mobil tronton itu seperti gitu ada yang bawa, gengs. Jadi mobil-mobil supir tronton itu dia merasa bahwa jalannya itu pelan. Jadi memang perasaan dia ketika membawa mobil itu berasa pelan. Akhirnya dia menambah lagi kecepatan karena dia merasa mobil itu berjalan pelan. Tapi sebenarnya menurut orang-orang di sekitar bahwa mobil itu berjalan cukup kencang, gengs. Jadi memang mobil-mobil tronton itu kalau muatan kosong atau muatan tidak ada muatan ya, kosongan, memang kadang-kadang ya bawanya itu enteng. Jadi menurut supirnya itu, menurut keterangan si supir, bahwa ketika bawa mobil itu perasaan itu memang perasaan mobil itu tidak kencang, gengs. Jadi berjalan pelan. Padahal sebenarnya mobil itu udah kencang menurut warga-warga sekitar yang pengguna jalan itu. Jadi ada juga cerita bahwa yang mungkin baik cerita yang berkembang, jadi mungkin penunggu-penunggu situ juga bisa mengendalikan, jadi supir juga kadang-kadang dibuat lupa dengan keadaan. Kadang-kadang ya memang di jalan supir itu kadang bisa lupa segala macam kan. Ya mungkin dalam kondisi capek juga, dalam keadaan mengantuk, supir juga tidak melihat kondisi jalan, dan ya intinya kita harus saling waspada lah dalam kalau berada di jalan itu. Seperti yang tadi udah gue sebutin ya, selain kecelakaan yang sering terjadi di tanjakan Malanangah itu, jadi di jalur antara Legok dan Parung ini memang ada dua tanjakan, gengs. Jadi tanjakan pertama itu tanjakan perbatasan yang di Malanangah, dan kedua itu tanjakan di daerah sebutnya Gariba, guys. Jadi memang di tanjakan Gariba juga sering terjadi ini kecelakaan, gengs. Jadi kadang-kadang memang seperti yang di kecelakaan di inilah hampir sama seperti yang di Malanangah itu, tanjakan ini memang agak cukup tinggi juga dia, tinggi dan curam. Memang di tanjakan Gariba ini kadang-kadang juga sering terjadi mobil mogok atau mobil mundur lagi ke belakang karena kelebihan muatan, kelebihan beban muat, akhirnya dia tidak kuat menanjak gitu, gengs. Jadi kebanyakan di sini yang sering terjadi kecelakaan sih karena selain faktor ya kelalaian manusia juga, dan juga karena kurangnya kehati-hatian manusia juga, yang sering terjadi di sini kadang-kadang penyebabnya adalah ya mungkin dari tadi yang gue sebutin, karena kebanyakan yang mobil menanjak tidak kuat nanjak, dan di belakangnya kadang-kadang masih ada kendaraan seperti motor. Akhirnya ketika mobil mundur dan motor itu terlindas, gengs. Jadi selain karena satu faktor kelalaian, kedua juga mungkin ada gangguan-gangguan dari penghuni-penghuni jalan yang tidak kasat mata yang disebut dengan penghuni gaib, gengs. Jadi ya banyak cerita-cerita lah, cerita masyarakat di sekitar itu yang sering mendengar bahwa kadang-kadang memang ada masyarakat juga sering mendengar jerit tangis di jerit orang menangis kadang-kadang di malam hari itu di sekitar jalan-jalan Lego Parung Panjang ini. Jadi selain karena kondisi jalan yang rusak juga ada faktor lain ya, seperti ya yang tadi gue sebutkan tadi, seperti faktor kelalaian juga dan faktor misteri juga karena gangguan dari makhluk halus seperti jin itu. Ya intinya sih gue cuma ngasih saran ya, sebelum kita melakukan perjalanan ya intinya kita berdoa dulu lah, mohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, supaya kita diberikan keselamatan dalam perjalanan. Karena kan kita nggak tahu kan di perjalanan itu kita macam-macam kondisi kan, macam-macam watak seseorang di dalam perjalanan itu. Jadi
Ya intinya kita harus hati-hati dan waspada lah. Ya jadi gue cuma mau mengingetin buat kalian yang melintasi jalur Legok Parung Panjang ini, terutama jalur Legok Parung Panjang ya agak selalu waspada dan hati-hati. Karena di situ memang kondisi jalan, keadaan jalan juga rusak ya, rusak jadi banyak jalan-jalan berlubang juga. Jadi yang belum hafal jalan situ ya, gue saranin juga harus pelan-pelan lah jalannya gitu, jangan terlalu kencang juga, jangan terlalu ngebut juga, karena memang jalan di situ banyak lubang dan kondisi jalan juga banyak yang rusak gitu guys. Jadi ya malum lah, karena jalan di situ kan sering dilalui dengan mobil-mobil besar seperti mobil-mobil kontainer. Karena kan mobil-mobil kontainer operasional pabrik tidak dibatasi jam operasionalnya. Jadi berbeda dengan mobil-mobil tronton pengangkut tanah dan pasir, itu dibatasi mulai jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Sedangkan jam operasional untuk kontainer itu nggak dibatasi, gengs. Jadi mereka itu nggak ada jam operasionalnya seperti mobil-mobil kontainer. Tapi gue juga mau ngucapin terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah juga yang udah merapikan jalan. Jadi pemerintah juga nggak tinggal diam. Jadi setiap jalan yang berlubang itu mereka benahi, mereka perbaiki supaya kadang-kadang seperti sekarang nih, kemarin bulan Desember kemarin itu baru selesai pengecoran di jalan jalur, terutama jalur-jalur daerah Tangerang ya, Tangerang Kabupaten itu eh, sudah melakukan pengecoran, artinya pembaruan jalan lah, yang jalan-jalan yang rusak mulai diganti dengan pengecoran yang baru gitu, gengs. Jadi gue juga ngucapin terima kasih kepada pemerintah juga yang udah memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Tapi ya intinya kembali ke kita juga harus waspada lah. Jadi jalan juga nggak selamanya mulus, pasti ada jalan-jalan berlubang. Nah di situ kita harus hati-hati terhadap jalan yang berlubang itu gengs. Ya, ya intinya kita harus waspada dan hati-hati buat kalian yang melintasi jalur Legok Parung Panjang. Dan selain Legok Parung Panjang juga masih banyak lagi ke sana gengs. Jadi antara Legok dan Karawaci juga memang sering terjadi kecelakaan juga di situ karena faktor ya jalan, kondisi jalan juga rusak, berlubang. Jadi intinya ya gue cuma ngasih saran, berhati-hatilah kalian kalau lewat jalur seperti jalur Karawaci Legok dan Legok Parung Panjang. Ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai selesai, dan ya sedikit cerita tentang keadaan jalur Tengkorak ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan sedikit kepada kita bahwa jalur Legok ini memang menyimpan sebuah kisah misteri yang berkembang di masyarakat gitu, gengs. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat buat kita semua, dan sekali lagi ambil yang baik dari cerita ini dan buang yang buruk dari cerita ini. Oke, terima kasih buat kalian dan sobat cerita malam hari. Ketemu lagi di cerita-cerita malam hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.